Halo dulur, selamat pagi. Kembali lagi di channel Konor PJKT. Pada hari ini, tepatnya tanggal 7 November 2023, saya sedang melakukan pengirisan karet yang dibantu oleh istri saya. Di sini kita melakukan pengirisan karet yang kedua, karena yang kemarin kita lakukan itu terkena air hujan, yang mana sebelumnya di tempat kita, khususnya di daerah Tulang Bawang Lampung, sudah 2 bulan lebih tidak ada hujan turun. Nah, kemarin kebetulan pada pagi harinya kita melakukan pengirisan terkena air hujan, dan pada hari ini kita melakukan pengirisan kembali. Nah, ini boleh dilihat karena ini baru selesai pengirisan, sehingga untuk di mangkok getahnya kurang begitu banyak. Nanti kita lihat yang sebelah sana, karena kita memulai pengirisan dari sebelah sana. Nah, ini termasuk jenis karet rem pecah, yang mana video-video sebelumnya sudah saya upload, baik daripada kelebihan maupun kekurangan daripada jenis karet ini. Nah, di sini meskipun kemarau, daunnya rimbun, bahkan bermunculan daun yang sudah tua. Biasanya kalau kemarau itu kita tahu daun karet itu mengalami berguguran. Nah, di sini karena kita beberapa bulan yang lalu melakukan pemupukan dengan dosis yang tepat, maka disinilah terjadi pelonjakan, baik di sisi daripada getah karetnya maupun daripada pertumbuhan karetnya. Pada konten sebelumnya itu boleh dilihat di sana secara detail saya sampaikan bagaimana pemupukan yang kita lakukan. Melihat situasi dan kondisi saat ini, harga getah karet per November ini sudah mulai membaik, yang mana kemarin saya melakukan pemulungan atau pengutipan getah karet, itu 3 hari saya kutip dan saya jual ke pengepulnya. Penimbangan yang pertama kita dapatkan 112 kilo, sedangkan yang kedua 108 kilo, yang mana di sana harganya sudah tertera, yaitu 11.200. Nah, ini notanya. Nah, maka kita sebagai petani karet bersyukur, selain ada kenaikan harga yang memang signifikan, dibantu dengan cuaca yang mendukung saat ini, yaitu cuaca hujan, karena pemupukan yang kita lakukan agar terserap maksimal. Perlu saya sampaikan mengenai apa yang saya ketahui, baik daripada situs resmi, semisalnya penutupan pabrik getah karet yang berada di daerah Palembang atau Sumsel dan Kalimantan Barat, itu merupakan faktor penyebabnya adalah kekurangan bahan baku. Bahkan karyawan yang melakukan pekerja di sana ataupun mengelola daripada getah karet yang kita kumpulkan ke pabrik tersebut banyak di PHK. Nah, makanya secara ilustrasinya saya gambarkan berbanding terbalik dengan ekonomi. Kenapa demikian? Seharusnya apabila bahan baku dia tidak ada, maka harga getah karet itu melambung tinggi. Nah, itu seharusnya kalau kita mempelajari tingkat manajemen ekonomi pasarnya, gitu dulurku ya. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor terhambatnya penyaluran atau distribusi terhadap getah karet yang kita hasilkan, karena situasi sekarang mencekam sekali, yaitu memanas peperangan antara Rusia dan Ukraina, dan sekarang merembet ke Palestina dan Israel. Nah, makanya apabila pemerintah mendukung penuh bagi khususnya petani karet untuk melakukan peremajaan kembali, makanya harus dibantu dan ditopang. Satu-satunya jalan yaitu meningkatkan harga getah karet agar petani, khususnya petani karet, makmur. Begitu dulurku ya. Bahkan untuk saat ini juga karena masih cuaca yang kurang mendukung, bahkan penyakit yang memang bertebaran baik dari pecah daun, saya sarankan PPL setempat harus
turun ke lapangan untuk meninjau penyebab dan permasalahan yang terjadi. Nah, kesimpulan menurut saya untuk yang menjadi peran dalam kita petani karet adalah pemerintah dan kita sendiri, khususnya petani karet, bersinergi, bekerja sama, yang mana di sini titik ujung tombaknya adalah pemerintah itu sendiri. Yang pertama dilakukan meningkatkan harga getah yang sekarang per November sudah mengalami kenaikan, yang mana biasanya sebelumnya harganya 7.000 dan sekarang meningkat menjadi 11 ribuan. Itu saya berterima kasih mewakili daripada petani, khususnya petani karet. Dan tidak lupa saya juga menekankan kepada pemerintah terus meningkatkan harga getah karet agar peremajaan yang dilakukan oleh petani itu tidak melenceng ke komoditi lain. Yang kita takutkan adalah punahnya karet hasil di Indonesia ini. Misalnya beralih ke tanaman sawit dan lain sebagainya. Akibat banyak penebangan yang mana menekankan daripada harga getah karet tersebut. Apabila petani disejahterakan dengan harga karet yang tinggi, maka pengangguran banyak ditekan, baik karyawan yang bekerja di PT Karet itu dapat ditekan atau dihindari. Terus kita sebagai petani semangat, yang tadinya bermalas-malasan karena dengan harga kondisi karet yang tidak stabil, maka dengan harga yang meningkat sekarang ini dapat membangun jiwa, emosi untuk memancing kembali semangat kita sebagai petani karet. Dan begitupun sebaliknya kepada petani karet, kita harus menjaga kualitas daripada hasil getah yang kita miliki. Nah, mungkin itu saran ataupun motivasi yang saya gambarkan agar kemungkinan besar kita sebagai petani karet ini makmur. Nah, dan di sini saya infokan sedikit bahwasanya ini karet saya getahnya lumayan banyak. Ini tadi diganti mangkoknya, tuh, nih di bawah tuh getahnya padat. Oh. Faktor daripada hujan kemarin getahnya meningkat. Kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini kan bekas air, ini kan air hujan. Tuh getahnya sangat banyak. Ini termasuk 2 kali irisan, yang mana irisan pertama terkena air hujan. Tuh. Nah, ini lembek, ini kondisinya tuh banyak airnya karena kemarin terkena air hujan. Beginilah karet yang saya miliki, tidak saya tutup-tutupi apa adanya, gitu dulurku ya. Tuh, inilah keunggulan daripada karet rem pecah. Dan di sana sudah terlihat istri saya sedang melakukan pembekuan. Nanti kita lihat lebih dekat, gitu dulurku ya. Dan bagi dulurku yang ingin bergabung di komunitas Facebook, itu saya selaku admin mengelola sendirian, yaitu Petani Karet 2023. Itu untuk bergabung, kita saling sharing tentang karet, saya persilahkan. Nah, ini getah yang sudah dibeku, tuh sudah padat. Kita lihat yang sebelah sini, oh, bahkan di sini sudah diganti mangkok lagi karena masih netes. Nah, itu istri saya melakukan pencukaan. Ayo kita lihat yang sebelah sana. Pembeku yang kita gunakan semacam tawas, cap gajah kalau nggak salah. Getahnya ditumpahkan ke mangkok satunya karena takutnya kebingungan apabila dikasih dengan pembeku. Oke, kita lihat proses pembekuannya. Ini ada kita punya rumah untuk berteduh. Ini kalau dicuka ya kemungkinan besar bisa penuh. Kita lihat.
Ini kira-kira bukunya sekitar 2 menitan sudah buku. Nah, mungkin sekian. Terima kasih telah menyimak channel Konor PJKT. Saya ucapkan selamat pagi. Sampai jumpa.